Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdus Salam MPD, beliau selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran di STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Irfani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan di sini saya ditemani rekan saya Bilqis Firdausi, Vina Bahjatun Nufus, Trias Pratiwi, dan Lutfia. Apa itu belajar? Definisi belajar adalah proses perubahan perilaku atau pengetahuan akibat pengalaman. Pembelajaran adalah interaksi antara siswa, bahan, dan guru untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan: memahami bagaimana teori belajar memengaruhi metode pembelajaran di kelas. Pentingnya memahami teori belajar. Teori belajar membantu merancang metode pengajaran yang efektif. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda terhadap proses belajar. Relevansi dalam pendidikan menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Hari ini saya akan menjelaskan behaviorisme adalah aliran psikolog yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati oleh dan diukur secara objektif. Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 dan menekankan bahwa perilaku manusia dan hewan tidak ditentukan oleh faktor internal seperti pikiran atau perasaan, melainkan oleh lingkungan dan pengalaman yang dialami. Tokoh utama dalam teori behaviorisme yakni B.F. Skinner, John Watson, Ivan Pavlov. Konsep utama belajar sebagai perusahaan perilaku yang dapat diamati. Ciri khas pembelajaran terjadi melalui penguatan dan hukuman. Fokus ada hasil bukan proses mentah. Contoh pembelajaran behaviorisme yakni reward hadiah, punishment hukuman dalam proses belajar. Semisal, guru memberikan penghargaan seperti pujian, bintang, atau nilai tambahan untuk mendorong perilaku positif seperti rajin belajar atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebaliknya, hukuman digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, dengan mengurangi poin atau memberikan teguran kepada siswa yang tidak disiplin. Teori kognitivisme. Tokoh utama Jean Piaget and Lev Vygotsky. Konsep utamanya yaitu belajar sebagai proses mental yang melibatkan ingatan, pemahaman, dan problem solving. Yang kedua, ciri khas. Siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, fokus pada pemahaman internal, bukan hanya respon eksternal. Contohnya, strategi pemecahan masalah dan diskusi kelompok. proses belajar.
Contohnya pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning atau disebut dengan strategi pemecahan masalah dan diskusi kelompok. Teori belajar humanis adalah teori yang berfokus pada pengembangan diri peserta didik sebagai manusia, bukan hanya menjaga materi dengan cara sesuai potensi diri. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenal diri sendiri. Teori humanisme menurut sebagian para ahli, yang pertama di sini menurut Carl Rogers, bahwasanya pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid tanpa ada paksaan ataupun ketidakpahaman antara keduanya sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, bahwasanya hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik dan bagaimana kita menjadi diri sendiri dalam proses dan mencapai aktualisasi. Konsep utamanya adalah bahwa peserta didik adalah suatu kesatuan. Maksudnya, dengan teori ini peserta didik mampu mengembangkan diri mereka sebagai manusia dan mengenal diri sendiri. Di sini ada beberapa ciri khas teori belajar humanisme yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri sendiri. Yang kedua, proses belajar menjadi fokus utama. Yang ketiga, melibatkan aspek kognitif dan efektif. Contoh teori belajar humanisme yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa. Perbandingan teori belajar ini ada 4 perbandingan. Yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme ini maksudnya adalah berfokus kepada perilaku yang bisa diukur. Yang kedua, teori kognitivisme yaitu berfokus pada proses mental dan pemahamannya. Yang ketiga, kognitivisme yaitu berfokus pada interaksi dan pengalaman. Dan yang keempat yaitu humanisme. Humanisme ini berfokus pada potensi di individu dan pengembangan diri. Kesimpulan ada 3, yaitu yang pertama, setiap teori belajar memiliki pendekatan unik terhadap pembelajaran. Yang kedua, pemahaman teori belajar penting untuk merancang pengalaman belajar yang efektif. Yang ketiga, guru perlu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa.